Keris adalah senjata tradisional yang termasuk salah satu budaya khas Nusantara. Meski banyak sumber menyebut mengenai asal-usulnya, mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Jawa. Keris diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6 sampai 7 Masehi. Kemudian, memaikan keris mulai marak digunakan sejak masa akhir Kerajaan Majapahit. Di era Mataram Sultan Agung, keris lebih menyebar luas lagi, hingga ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa setiap ada laki-laki Jawa pada waktu itu pasti memiliki keris atau tombak di rumahnya. Keris yang memiliki ujung lancip dan tajam, bentuknya sangat khas, berasal dari Jawa dan mudah dibedakan dengan senjata-senjata tajam dari daerah lain. Keris berbeda dengan rencong aja, berbeda dengan kerambit dari Minangkabau, berbeda dengan golok Betawi, dan sebagainya. Keris ada yang berbentuk lurus atau lajer, dan ada pula yang berkelok-kelok atau low. Yang lebih menarik lagi, keris dihiasi dengan lukisan pamor yang mengisyaratkan maksud atau tujuan dari pembuatan keris itu sendiri. Sejak dulu, keris digunakan sebagai senjata serta alat pusaka bagi masyarakat Jawa. Dalam hal senjata, keris digunakan untuk berperang, misalnya saat melawan penjajah Belanda. Masih ingat keris Pangeran Diponegoro yang dikembalikan Raja Belanda, Willem Alexander, saat berkunjung ke Indonesia tahun kemarin? Itu adalah bukti bahwa keris sejak dulu sudah digunakan untuk berperang. Meskipun mungkin keris milik Pangeran Diponegoro tersebut tidak digunakan untuk membunuh dan hanya disengkelit saja saat berperang. Kemudian, saat terjadi peperangan-peperangan kecil di daerah-daerah, rakyat menggunakan senjata apa saja untuk berperang, termasuk menggunakan bambu runcing, tombak, dan keris untuk melawan penjajah Belanda. Keris seringkali juga dianggap memiliki kekuatan magis. Inilah kenapa keris banyak digunakan sebagai alat pusaka bagi masyarakat Jawa. Sehingga sampai saat ini masih banyak orang-orang yang percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan seperti menarik rezeki, melancarkan bisnis, dan membantu pengembangan karir. Salah satu keris yang dipercaya dapat membawa keberuntungan seperti itu adalah keris yang berpamor waswuta. Dalam bahasa Jawa, waswuta berarti beras yang sangat banyak, yang saking banyaknya melebihi wadahnya sehingga tumpah. Adanya pamor waswuta pada keris sering dikaitkan dengan pandangan rezeki yang melimpah, sehingga keris yang berpamor waswuta ini sering diburu banyak orang yang menginginkan rezeki yang melimpah. Pamor waswuta pada keris menggambarkan butiran-butiran kecil seperti beras yang tersebar di sepanjang bilah keris. Sang empu sebelum menempa keris memikirkan motif pamor waswuta seperti apa yang akan digambarkan pada sebuah keris. Kemudian melakukan perenungan untuk mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu, sang empu akan mengumpulkan bahan-bahan pembuat keris, mulai dari besi, baja, dan bahan pamor. Lalu mulai melakukan penempaan keris untuk yang pertama kalinya sambil memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pamor waswuta bisa muncul pada semua jenis keris, tidak hanya pada keris lurus atau lajar saja, tetapi juga pada keris low. Pamor waswuta yang di-share pada video ini muncul pada keris berdapur jalak ngore. Keris jalak ngore ini bentuknya lurus dengan rincian, gandik lugas, pijetan, tikel alis, serawean, dan juga greneng. Menurut cerita turun-temurun yang pernah saya dengar, keris jalak ngore pertama kali dibuat oleh Empu Anjani pada masa pemerintahan Prabu Pamekasan dari Pajajaran sekitar abad ke-12. Penamaan dapur keris jalak ngore mungkin terinspirasi dari burung jalak yang merupakan bulung yang banyak dipelihara orang-orang Jawa sebagai kelangenan setelah burung perkutut. Burung jalak ini memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya dan selalu aktif loncat-loncat bergerak dan ngoceh atau berkicau. Ada sebuah filosofi Jawa yang menarik untuk disimak, berbunyi, "Kukila tumraping tiang Jawi mujudaken simbol panglipur. Saged andayani remening penggalih, saged mencalaken raos bebek sengkeling penggalih. Candra pasemonipun pindha keblaking suwiwi, kukila ingkang tansah ngawe-ngawe ngupaya boga. Kinarya angin kaping bab kabetahanipun, dumateng tuk sumberipun,
utawi asal usulipun inggih punika wangsul dhateng susuipun ambekta kabetahaning gesangipun. Artinya, bagi orang Jawa, burung merupakan simbol penghibur, bisa memberikan rasa senang di hati, bisa menghilangkan rasa kejenggelan hati. Sedangkan gambaran sosoknya, di mana burung mengepakkan sayapnya melambai-lambai sambil berkicau, adalah merupakan usaha dalam mencari pangan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah mendapatkan pangan, burung kemudian pulang kembali ke sarangnya dengan membawa makanan. Burung jalak adalah burung yang senang ngoceh atau suka berkicau dan giras, aktif bergerak mencari pangan. Keris jalak ngore memberikan pandangan nilai bahwa jadilah manusia yang sifatnya seperti burung jalak, yakni senang ngoceh dan giras. Senang ngoceh bukan berarti cerewet, tetapi banyak berbicara, membantu menyumbangkan ide-ide, usulan, masukan, dan jangan hanya diam saja. Sementara giras berarti ubet dan rajin bekerja. Jangan malas sampai cita-cita atau harapan-harapan yang diinginkan itu bisa diraih. Keris jalak ngore bila difungsikan sebagai pusaka, diyakini dapat menambah kekuatan dan rasa percaya diri pemiliknya. Dalam hal kaitannya dengan bisnis atau usaha yang sedang dijalankan maupun karir yang sedang diperjuangkan. Selain itu, keris ini juga diyakini bisa membantu mendatangkan rezeki. Terlepas dari sisi magis keris jalak ngore tersebut, keris ini merupakan karya Empu Nusantara yang harus dijaga dan dirawat. Keris jalak ngore dikatakan spesial sebagai keris pembawa rezeki, mengingat pamornya adalah poswuta. Lain halnya ketika keris berdapur lurus ini memiliki pamor wengkon atau ron genduru. Maka, keris jalak ngore ini kurang tepat bila disebut sebagai keris pembawa rezeki. Karena filosofi dari pamor wengkon sendiri adalah bermakna tameng. Seperti pada umumnya, tameng hadir untuk memberikan perlindungan dari serangan dan hal-hal yang jahat yang mungkin akan terjadi. Demikian juga filosofi dari pamor ron genduru. Ron yang berasal dari bahasa Jawa artinya daun, dan genduru adalah tumbuhan serai. Pamor ini terbentuk seperti daun serai. Pamor keris ron genduru lebih ditujukan untuk memupuk jiwa kepemimpinan dan sikap satria yang berwibawa. Keris jalak ngore, pamor waswuta ini kemungkinan dibuat di era Mataram Kartosuro antara abad 16 sampai awal abad ke-17. Keris ini diperoleh dalam keadaan warangka patah dan bila lusuh kotor tak terawat. Beruntung bilahnya masih terbilang utuh dengan pamor waswuta yang sedap dipandang mata setelah dibersihkan.